Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ahmar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Gulam. Sore. Alhamdulillah lancar ya. Selamat sore, Kang Ahmar. Sangat Sore. fresh kan kayaknya ya di sore hari ini meskipun dalam kondisi puasa gitu ya. Ya, kuncinya mandi. Oke, Kang Ahmar Puasa, gimana kabarnya? jangan lupa mandi. Ya, gimana? Gimana kabarnya, Kang Ahmar, sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Gulam juga sehat. Alhamdulillah ya, saat ini alhamdulillah saya teman-teman juga udah ditemani oleh Kang Ahmar selaku koordinator Gift Blood, komunitas Gift Blood dari Tasikmalaya. Oke. Kang Ahmar gimana, puasanya lancar? Alhamdulillah sekarang yang berapa? Ini ya saya ingatnya sih 11 harian lagi lah Lebaran. Gak inget puasanya udah berapa kali. Ya. Oke. Alhamdulillah saya juga lancar, Kang. Alhamdulillah. Ya semoga juga buat teman-teman yang nonton nih pada lancar juga puasanya. Ya, Kang Ahmar. Amin. Kang Ahmar itu orang mana aslinya? Kampung sih kampung mana sih? Ke Desa Tanjung ya. Kecamatan Desa Laut. Tanjung Waringin. Iya. Oke, dari Kabupaten Tasikmalaya ya, Kang ya. Tapi untuk skupnya ini cakupannya kabupaten dengan kota bergabung atau dipisah, ada lagi gimana, Kang? Di kampung. Oke, digabung ya. Nah, Kang Ahmar, oke kita mulai aja ngobrol-ngobrolnya nih. Dan juga oke sebelum kita ngobrol, untuk teman-teman yang udah gabung, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis aja langsung di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan bacakan dan Kang Ahmar akan menjawab gitu ya. Terus juga untuk cerita-cerita, kalau misalkan udah ada yang pernah donor atau juga yang belum pernah, kendalanya apa dan pengalamannya seperti apa, boleh langsung diceritain juga di kolom komentar, oke? Nah, untuk Kang Ahmar, saya punya pertanyaan, ini ada beberapa, yang pastinya nanti kita sambil berjalan aja ya, Kang Ahmar ya. Kita sampai aja. Nah, yap. Dan untuk pertanyaan pertama nih, mungkin sangat sering juga ditanyakan sama orang-orang yang baru mendengar Gift Blood atau komunitas Gift Blood itu apa, Kang, sebenarnya? Ya, jadi komunitas Gift Blood ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia kan donor darah ya. Nah, jadi ini adalah sebuah komunitas di mana terdiri dari ya, beberapa golongan ya, bahkan ada sampai beda agama ya. Nah, cakupannya untuk satu wilayah yang bergerak di bidang kemanusiaan, yaitu di bidang donor darah. Iya, berarti nah, kemudian, di dalam kemudian selain itu, jadi Gift Blood ini sebenarnya sudah menjadi gerakan yang nasional. Jadi bukan hanya sebuah komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan, namun juga ini adalah sebuah startup ya, startup teknologi yang bergerak di bidang sosial ya, kemanusiaan ini di bidang donor darah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih lanjut ya, bahkan mungkin langsung menggunakan aplikasinya, ini sudah ada di Play Store ya. Jadi tinggal cari saja Gift Blood ya, GIVEBLOOD ya, Gift Blood. Iya. Oke, berarti Gift Blood itu adalah sebuah komunitas yang sudah mempunyai startup juga, kan? Atau aplikasi sosial juga yang bisa di-download di Google Play Store secara gratis, yang pastinya, Kang. Nah, di sini saya juga udah coba nih, Kang, untuk mencari aplikasinya itu. Nah, di sini juga ada beberapa sih, Kang. Kayaknya nih kalau misalnya kita lihat ya, di sini sudah terlihat. Saya coba cari untuk aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa dan yang pasti yang ini ya, Kang ya? Ya, yang itu, betul, yang itu. Nah, yang ini itu dari penerbit. Hanya berapa? Kurang lebih 3,5 mega ya kalau nggak salah. Iya, ukurannya 3,5 mega dan ini diterbitkannya oleh Gift Blood Community. Ya, di sini untuk dan buat teman-teman nih yang baru tahu bahwa Gift Blood itu ada aplikasinya, di sini udah ada ya dari Gift Blood Community. Dan di situ juga udah banyak yang pakai, yang pastinya yang udah pernah donor dan juga yang belum pernah donor ya, Kang ya. Nah, oke. Jadi di komunitas Gift Blood ini banyak dari golongan yang lain selainnya, terus juga dari agama lain selain agama Islam atau Hindu dan Kristen dan lain-lain,
Dan ini gimana sih Kang perekrutannya itu untuk misalkan kita ingin gabung? Ya, jadi kalau menggunakan aplikasi itu, jadi ketika kita sudah download, kemudian kita registrasi, ya. Nah, kemudian nanti kita akan mengisi data diri kita, ya, nama, kemudian yang paling penting kan golongan darah, ya, dan data sebagainya. Nah, kemudian, jadi saya ceritakan sedikit, cara kerja aplikasi ini kurang lebih seperti aplikasi Gojek, ya. Iya. Jadi aplikasi apa location ya. Jadi misalnya kita golongan darah apa, ya lokasinya ada di mana. Kemudian ketika seseorang membutuhkan seorang pendonor, nah maka akan ditampilkan ya di daerah terdekatnya itu siapa saja yang sudah menggunakan ataupun join ke aplikasi Kiblat. Kemudian nanti si orang yang membutuhkan darah ini bisa menghubungi langsung si calon pendonor ya. Oke, seperti itu. Jadi udah otomatis kalau misalkan kita udah ngedownload aplikasi Kiblatnya, terus nanti kita daftar dan itu udah otomatis langsung terhimpun dalam komunitas Kiblat itu sendiri ya Kang? Nah, betul. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah perlu ngisi-ngisi formulir-formulir yang masih pakai paper gitu, jadi kita udah menggunakan paperless ya Kang ya. Oke, keren banget sih. Terus juga ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Nah, tipsnya bagi warga yang ingin donor darah tapi masih khawatir nih untuk keluar rumah dalam kondisi pandemi COVID-19. Itu gimana Kang tipsnya? Oke, jadi berkenaan dengan kondisi saat ini, kita sedang sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Jadi yang harus kita camkan baik-baik adalah bahwa donor darah dan pandemi COVID ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi pertama untuk donor darah, bagaimana supaya kita dapat mendonorkan darah kita, ya. Artinya segala persyaratan dan sebagainya itu harus bisa bagaimana supaya bisa terpenuhi. Kemudian mengenai COVID-19 ini kan jauh-jauh hari pemerintah ya, para instansi kesehatan juga kan sudah menerapkan protokol kesehatan ya agar penyebaran virus COVID-19 ini bisa diminimalisir ya. Jadi artinya donor darah ini tetap dapat dilaksanakan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Asalkan ketika kita akan mendonorkan darah, protokol kesehatan kita jalankan dengan baik ya. Ya, simpelnya wajib menggunakan masker kan, kemudian selalu jaga kebersihan kan, salah satunya dengan selalu mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer ya. Kemudian juga physical distancingnya jangan lupa. Jadi ketika kita akan pergi misalnya ke tempat donor, nah itu kita jaga jarak lah. Jangan ya maksimalnya jangan sampai bersentuhan dengan orang lain. Iya, meskipun sama istri kita juga jaga jarak ya Kang ya. Kita sama gebetan gitu Kang. Kalau itu belum bisa saya jawab. Ya. Karena Kang Amar udah nikah belum nih? Ngomong-ngomong. Saya masih sendiri. Oh, masih sendiri. Oke, didoakan Kang, semoga cepat-cepat mempunyai pendamping gitu Kang. Kebetulan di belakang saya juga nih kasur kosong. Oke. Ya, terus juga ini tadi kan udah kita selain untuk memperhatikan protokol kesehatan juga rambu-rambu dalam kegiatan bersosial saat kondisi seperti ini kan. Terus juga untuk secara fisik dan mental kita sendiri nih sebagai calon pendonor, apa yang harus disiapkan gitu kan dari fisik dan mental kitanya? Ya, kalau secara fisik intinya kita harus punya nutrisi yang cukup untuk menjalankan donor darah ya. Jadi makan yang cukup, minum yang cukup, kemudian istirahat juga ya, tidur harus cukup. Nah, jadi perlu diketahui bahwa ketika kita mendonorkan darah yang diambil itu sekitar 450 ml ya, jadi hampir setengah liter. Nah, itu membutuhkan energi kurang lebih 650 kalori ya. Jadi energi yang lumayan tinggi ya, makanya ketika kita akan melakukan donor darah, maka pastikan dulu asupan makanan dan minuman kita tercukupi. Nah, kemudian
gimana? Sekarang kan kita sedang dalam kondisi bulan Ramadan nih, ya. Jadi kalau kita donor sekarang kan kita berada di tengah-tengah dua kondisi yang spesial ya, di tengah pandemi dan juga sekarang kita sedang bulan Ramadan. Nah, untuk di bulan Ramadan sebetulnya bisa saja kalau dipaksakan ya kita untuk melakukan donor darah ketika puasa. Namun dikhawatirkan akan pingsan. Karena itu tadi ya, jadi misalnya karena asupan energi kita kurang, kemudian kita melakukan donor darah ya, nah ini disinyalir akan menyebabkan pingsan ya. Itu sih sejauh ini yang saya tahu resikonya itu. Tapi mungkin kalau orang yang ya bisa disebut kuat, ya mungkin tidak akan apa-apa ya kalau memaksakan donor darah saat puasa. Makanya kalaupun akan melakukan donor darah ketika bulan Ramadan seperti ini dianjurkan dilakukannya itu setelah buka puasa ya. Jadi setelah buka puasa kita minum yang cukup ya, makan yang cukup ya, maka barulah kita bisa disebut masuk ke kondisi normal lagi. Kemudian secara mental untuk donor darah yang harus ini kan ya, intinya karena donor darah ini bisa disebut suatu kegiatan yang mulia ya, artinya kita menolong orang lain. Jadi yang harus dicamkan dalam diri kita masing-masing bahwa ini adalah merupakan kegiatan yang baik ya, baik bagi pendonor maupun bagi orang yang membutuhkan darah ya. Ya intinya pikirkan bahwa kegiatan donor darah ini banyak memberikan manfaat baik bagi kita sebagai pendonor maupun bagi orang-orang yang membutuhkan ya. Iya. Bener banget, banyak banget sih ya yang pasti yang harus disiapin, terutama juga mental, terutama nih untuk saya juga waktu itu kan dulu pernah awal banget itu pasti perangnya itu sama diri sendiri, apalagi sama yang takut jarum. Wah, itu sangat tantangan banget yang pastinya mental. Oke. Terus selanjutnya tadi kan banyak tuh kita niatnya untuk membantu orang lain gitu kan, untuk menolong orang lain. Tapi di sisi lain ada nggak sih Kang, untuk kita sendiri selaku pendonor itu manfaat yang kita dapatkan setelah kita donor darah itu apa? Nah, yang saya ketahui salah satunya ternyata dengan kita rutin melakukan donor darah ini ada satu manfaat yang sangat luar biasa, yaitu dapat mengurangi resiko terkena penyakit kanker ya, dan juga penyakit jantung dan stroke. Nah, hal ini berkaitan dengan kandungan zat besi yang ada dalam darah. Jadi ketika kita mendonorkan darah, nah sekian miligram ya, sekian gram si zat besi ini akan dikurangi dalam tubuh kita. Nah, kemudian nanti dalam periodisasi yang tertentu itu akan tergantikan lagi. Nah, jadi penyakit seperti stroke dan jantung itu salah satunya disebabkan oleh kadar zat besi yang berlebihan dalam tubuh. Jadi dengan mendonorkan darah secara rutin ya, kandungan zat besi dalam tubuh itu bisa lebih teratur. Oke Kang. Nah, terus juga tadi kan kalau misalkan tuh kita donor darah itu otomatis membawa zat besi yang berada di dalam tubuh kita nih Kang. Nah, kalau misalkan gitu kita ada mempunyai keluhan-keluhan atau misalkan punya penyakit-penyakit pribadi yang mungkin itu kita rahasiakan nih. Nah, kemudian kita melakukan donor darah dan itu diterima ketika pelaksanaan donor darah. Nah, apakah itu nanti berbahaya untuk pasien yang menerima atau misalkan orang yang menerimanya atau gimana Kang? Apa ada tahapan selanjutnya gitu untuk memastikan tidak tercemar itu Kang darahnya? Jadi selain manfaat kesehatan yang tadi saya sebutkan, donor darah ini juga bisa menjadi semacam alarm kesehatan yang awal bagi kita. Kenapa? Karena darah yang sudah kita donorkan itu tidak serta-merta langsung diberikan atau ditransfusikan kepada yang membutuhkan, ya. Tetapi darah tersebut itu akan diperiksa lagi, ya, oleh pihak PMI, ya, di lab. Kemudian kan nanti bisa dicek, oh misalnya ternyata darah ini disinyalir si pendonornya itu punya penyakit apa. Kemudian nanti dari pihak PMI itu akan menghubungi si pemilik darah tersebut, ya, jadi untuk diingatkan, ya, seperti itu. Jadi tidak langsung
Ya, Oh, 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 oh. Makanya berarti ketika pas mau donor darah itu kita nanti biasanya ngisi formulir dan untuk data dirinya di situ ada nomor HP, alamat dan lain-lain supaya mempermudah nanti petugas yang pendonor darah itu nanti untuk menghubungi gitu ya Kang ya pendonornya. ya, betul. Oke. Oke, di sini ada beberapa nih yang udah ngajuin pertanyaan Kang sebelum lanjut ke pertanyaan yang sudah saya siapkan gitu kan. Dan juga untuk Ya, teman-teman yang udah gabung yang pasti kalau misalkan ya punya pengalaman, punya keluhan atau gak punya pertanyaan boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Nah, seperti sekarang nanti sekarang ini saya akan bacakan salah satu contoh untuk pertanyaannya nih dari Kang I.Amfajar. Pertanyaannya itu kalau donor pas puasa itu batal nggak Kang? Coba Kang dijawab Kang. ya. Sebenarnya pertanyaan ini eh, saya saya ajukan beberapa hari yang lalu ya kepada ayah saya. Kebetulan ayah saya seorang ya bisa disebut ustadz lah ya. Nah, jadi kalau secara hukum agama ini tidak membatalkan puasa. Namun kan secara kesehatan tadi bisa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini disinyalir bisa menyebabkan kita pingsan ya. Bahkan kemungkinan terburuknya bisa sampai sakit kan kita. Nah, jadi dianjurkan ini kalau memang tidak terpaksa buka puasa melakukan donor darahnya itu pasca buka puasa. Jadi kalau secara hukum agama itu tidak membatalkan puasa. Ya kecuali kalau orangnya kuat gitu. Bisa boleh saja. Oke Kang. Berarti untuk donor darah ketika kita berpuasa itu tidak membatalkan puasa kita ya Kang. Tapi dikhawatirkan kitanya tidak kuat ketika setelah mendonorkan darah kita gitu ya Kang. Nah, betul. Oke. Nah, itu berarti menjawab pertanyaan dari Kang Ilham ya bersama dengan Kang Rian tadi menanyakan mengenai batal atau tidaknya donor darah ketika kita berpuasa gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya Kang. Ya, boleh. Dari akun PWPW68 mau nanya dong Kak, saya mau donor darah tapi saya sedang di Garut. Apakah ada acara give blood di Garut nanti katanya Kang? Ya. Kebetulan kami keluarga donor darah Tasikmalaya yang dimana subnya itu ada KDD Baitul Subhan Citaguh, kemudian ada KDD Al-Fadal Wanasigra ya. Jadi kalau yang belum tahu, ini letaknya ada di Kampung Wanasigra dan di Kampung Citaguh ya, ada di perbatasan Garut dan Tasik. Ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan donor darah massal ya. Nah, insya Allah ini mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Itu pada tanggal 16 Mei ya, malam minggu. Oke. 16 Mei malam minggu ya Kang? Ya, betul. Dan itu pelaksanaannya malam hari Kang? Tepatnya pukul berapa Kang? Kita mulai 18.30 lah. Oke. Jadi komunitas akan mengadakan kegiatan donor darah massal, tempatnya di Masjid Baitul Subhan, Kampung Citeguh ya Kang? Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan tepat pukul 18.30 insya Allah kalau tidak ada gangguan. Yang pastinya itu setelah kita berbuka puasa bersama, mungkin ya Kang ya. Nah, dan itu akan dilaksanakan tanggal 16 Mei, malam minggu. Jadi malam minggu. Nah, Oke. Itu yang pasti ya, untuk teman-teman yang ingin donor, yang pastinya dari Garut, Tasik, dan sekitarnya, Priangan Timur, mungkin kalau misalnya ingin mengikuti atau bergabung, boleh. Jangan lupa ditandai dari sekarang tanggal 16 Mei 2020 pukul 18.30 waktu setempat punya. Oke, dan ini ada nih curhatan dari Kang Hizkil. Saya pernah donor darah saat berpuasa, namun dari PMI-nya sendiri tidak menganjurkan orang berpuasa untuk donor darah. Nah, itu gimana Kang? Nah, saya kira jawabannya udah ya tadi ya. Jawab tadi ya. Jawabannya itu yang pasti setelah berbuka puasa. Makanya kenapa komunitas Give Blood ini nanti di tanggal 16 akan mengadakan donor darah massal yang sudah berkoordinasi dengan PMI dari daerah mana Kang? Tasik atau Garut? Garut. Oh, yang sudah berkoordinasi dengan
PMI Garut ya nanti akan melaksanakan kegiatan donor darah. Nah nanti untuk Kang Hizkil dan kawan-kawannya boleh diajakin nanti tanggal 16 jangan lupa setelah berbuka puasa ya Kang. Jangan dipaksakan kalau misalkan belum berbuka. Nanti khawatirnya batal, sayang nanti puasanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari yang lainnya juga nih Kang. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Terus kan kalau misalkan di komunitas Give Blood ini bergerak di bidang sosial ya Kang ya. Nah ini menarik juga. Terus juga Give Blood ini sudah mempunyai aplikasi. Nah itu untuk sistematika atau prosedurnya atau teknisnya, kalau kita misalkan ingin donor darah lewat aplikasi tersebut itu gimana sistem kerjanya Kang? Dari mulai pendonor ingin memberikan darahnya ke pasien atau sebaliknya gitu Kang? Ya, ini kan sebetulnya sudah disinggung ya di awal bahwa ini tuh ya mirip-mirip kayak aplikasi Gojek lah, aplikasi Grab gitu kan. Jadi ketika kita sudah menginstal aplikasi tersebut, kemudian kita mengisi data diri, nah kita akan diberikan lokasi-lokasi terdekat ya para calon pendonor. Nah jadi nanti di aplikasi tersebut kita akan ditampilkan ya informasi tentang calon pendonor agar kita bisa menghubungi mereka ya. Mereka kita bisa bikin janji ketemu di mana gitu kan, donornya di mana. Kemudian selain itu, kalau yang sifatnya urgent ataupun sangat penting, ini tim Give Blood ya oleh adminnya itu akan membantu untuk jalur komunikasinya. Jadi jadi bisa saja di luar aplikasi itu juga ada juga komunikasi misalnya menggunakan media sosial seperti WhatsApp ya atau supaya komunikasinya lebih intens ya. Oke. Berarti nanti buat teman-teman udah daftar di aplikasi Give Blood-nya, nanti dia akan diarahkan atau diberikan petunjuk mengenai titik-titik yang paling terdekat gitu ya Kang dari lokasi yang ingin mendonorkan darah, sehingga nanti si calon pendonor ini bisa langsung menuju ke lokasi tersebut untuk memberikan darahnya gitu ya Kang ya? Ya. Oke. Nah selanjutnya Kang, untuk sebenarnya di komunitas Give Blood ini anggotanya udah ada berapa Kang kalau yang terdata itu Kang? Ya mungkin di angka seribuan mungkin ada ya. Saya belum tahu pastinya berapa ya. Berarti di kisaran 1.000 ya Kang ya untuk sejauh ini. Mungkin ribuan lah. Ribuan ya lumayan. Oke. Terus nih Kang, untuk komunitasnya sendiri, bagaimana sih cara meyakinkan anggotanya dari Give Blood ini untuk yang ingin mendonor darah di tengah pandemi COVID-19 gitu ya? Nih sekarang makin rumit Kang. Kita ingin donor ketika kita berpuasa, kemudian juga kita berada di posisi COVID-19 karena banyak kekhawatiran dan lain-lain gitu Kang. Bagaimana dari Akang selaku koordinator dan juga untuk teman-teman Give Blood meyakinkan anggotanya untuk tetap melaksanakan donor darah gitu? Ya intinya sih untuk menghadapi COVID-19 ini kita jangan terlalu istilahnya khawatir ya, apalagi sampai fobia gitu kan. Pemerintah itu jauh-jauh hari sudah menerapkan protokol kesehatan. Saya kira kalau protokol kesehatan ini dapat dilaksanakan dengan baik ya, misalnya kita sebagai warga negara juga melaksanakannya dengan sangat tertib ya. Saya kira hal-hal yang buruk insya Allah akan menjauh. Kemudian jangan khawatir juga untuk petugas donor darah itu bahkan katanya harus sampai menggunakan APD ya untuk melakukan donor darah ini ya. Oke. Nah itu berarti ya Kang tetap pokoknya teman-teman tetap optimis aja gitu ya Kang ya, untuk para anggota juga untuk teman-teman yang belum terhimpun, meskipun belum terhimpun dalam komunitas Give Blood ini tetap bisa bergabung yang pastinya dalam kegiatan donor darah yang diadakan oleh Give Blood gitu ya Kang. Ya. Terutama nanti di tanggal 16. Saya juga jadi tertarik nih Kang, kayaknya ingin gabung nih Kang. Insya Allah semoga ada kesempatan. Iya. Oke, selanjutnya juga ini ada pertanyaan lain, yaitu dari komunitas Give Blood ini untuk anggotanya apakah mereka ini mendapatkan sebuah reward gitu Kang atau apapun itu setelah
dia mendonorkan darah lebih dari 1 kali? Oh. Untuk reward yang sifatnya formal ya, misalnya berupa piagam atau apa misalnya, itu memang sama saat ini belum ada. Namun saya kira ketika seseorang mendonorkan darah, apalagi yang donor darahnya itu dilakukan secara mandiri ya, yang sifatnya ada orang yang membutuhkan, kemudian dia mendatangi, biasanya kan mereka itu dimuat ataupun diposting di media sosial. Nah, saya kira bentuk ini bisa menjadi salah satu bentuk reward yang secara tidak langsung begitu sangat berharga ya untuk si pendonor. Kenapa? Karena kan beda lah rasanya setelah misalnya si pendonor itu melakukan kebaikan dengan melakukan donor darah, kemudian misalnya dia diposting di beberapa media sosial, terus ada yang komen-komen misalnya wah mantap atau keren atau apa, itu kan biasanya bisa menjadi salah satu bentuk kepuasan tersendiri lah. Saya kira itu bisa jadi salah satu bentuk reward ya untuk kegiatan donor darah itu. Bukan maksud untuk ria ya Kang ya. Ini hati-hati buat netizen biasanya ada-ada aja nih. Tapi yang pasti kita untuk memberikan reward seperti itu kepada anggota yang sudah berhasil mendonorkan darahnya lebih dari 1 kali, mungkin lebih dari 10 kali juga, ada macam-macam reward. Dan yang pastinya itu untuk memberikan sebuah announcement gitu ya kepada para para netizen gitu, bahwa sebagai motivasi juga gitu ya Kang ya, buat teman-teman yang belum pernah merasakan kenikmatan atau juga suatu kebanggaan tersendiri ketika sudah berhasil mendonorkan darahnya, itu wah luar biasa banget sih yang. Nah, oke Kang, yang selanjutnya ini kan untuk nanti tanggal 16 kita bakalan melaksanakan kegiatan donor darah massal gitu ya Kang. Nah, untuk cakupan wilayah itu di mana aja Kang? Terus kemudian untuk koordinasi dengan PMI-nya sendiri, apakah sudah mencapai kesepakatan? Ya, nah jadi kita cerita dulu sedikit. Jadi beberapa minggu yang lalu, saya coba koordinasi dengan PMI yang di Kabupaten Garut. Nah, kita sama-sama menyadari bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, stok darah di PMI itu berkurang drastis ya, karena kan pergerakan manusia sekarang dibatasi. Nah, ironisnya stok darah berkurang, namun orang yang membutuhkan darah ya itu kan istilahnya tidak terpengaruhi gitu. Jadi kebutuhan akan darah itu tetap tinggi ya, sedangkan lumbung darahnya sekarang berkurang karena pergerakan orang dibatasi. Nah, sehingga kami mencoba berkoordinasi dengan PMI yang di Kabupaten Garut. Nah, tentu pihak PMI juga sudah memikirkan ini dengan matang-matang ya. Protokol kesehatan akan benar-benar diterapkan ya dan sebagainya. Kemudian muncullah ide ini di tanggal 16 Mei nanti insya Allah akan dilaksanakan GDDN ya. Kita nyebutnya GDDN ya, Gerakan Donor Darah Nasional. Karena ini biasanya dilaksanakan serentak ya, senasional dan dibagi ke beberapa titik. Nah, kemudian untuk yang nanti tanggal 16 ini sih memang lebih dihususkan untuk warga masyarakat Desa Tenjowaringin dan sekitar ya. Mungkin akan terbagi dua. Jadi blok blok atas misalnya Wanasigra sekitar, kemudian blok bawah Citeguh sekitar ya, seperti itu. Tapi ini tidak menutup misalnya ada warga dari desa lain atau bahkan misalnya dari kabupaten, dari kota ingin ikutan, asalkan kita sama-sama menjaga protokol kesehatan, silakan ya. Kami akan sangat welcome lah untuk sama-sama join di kegiatan kemanusiaan ini. Oke Kang, mantap sih. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang udah tahu infonya dan juga punya teman lain yang misalkan belum tahu infonya tapi dia udah biasa donor dan tertarik untuk gabung, bisa langsung datang, terutama buat teman-teman yang udah nonton ya, yang udah biasa donor juga, yang belum donor juga boleh datang ke, mungkin untuk kalau kampungnya namanya Kampung Citeguh, Desa Tenjowaringin ya Kang ya, Desa Tenjowaringin, kecamatannya itu ada di Salawu. Ini letaknya sih untuk tepatnya itu di perbatasan antara Garut Tasik ya, di Jalan Raya Garut Tasik, di perbatasannya itu di deket lah di situ. Oke Kang. Nah, selanjutnya juga ini apakah nanti teknisnya seperti apa Kang? Apakah
sebelumnya PMI itu sudah melaksanakan sebuah edukasi atau penyuluhan, ataukah memang nanti akan dilaksanakan penyuluhan terlebih dahulu bagaimana untuk rambu-rambunya atau protokolnya ketika pelaksanaan donor darah di tanggal 16 Mei ini, Kang? Ya, jadi kalau untuk yang sifatnya penyuluhan secara langsung ya, person to person, ini memang tidak ada. Karena kan sebagaimana kita ketahui, sekarang yang sifatnya kegiatan yang mengumpulkan orang, dilarang kan, ditiadakan. Namun kan sekarang informasi menyebar begitu cepat, ya, tentu dengan memanfaatkan website-website kan, kemudian media sosial juga, jadi kan secara tidak langsung sudah ada satu bentuk penyuluhan secara digital lah ya, terkait apa yang harus dilaksanakan atau dipenuhi ketika akan melaksanakan donor darah. Oke, jadi untuk terutama dari komunitas Gibla sendiri akan melakukan sebuah edukasi melalui media sosial juga ya, Kang ya? Oke, meskipun sejauh ini mungkin belum sampai ke situ, tapi kita tunggu, Kang. Pokoknya kita tunggu nih. Kita koordinasi sama Gentra Priangan, pokoknya kita harus mensukseskan acara ini ya, Kang ya. Amin, amin. Kemudian nih ada juga, kalau misalkan ada seseorang yang butuh pendonor gitu, Kang. Teknis penyampaian ke anggota komunitas Give Blood ini seperti apa, Kang? Ataukah harus lewat aplikasi, ataukah bisa lewat akun WhatsApp, mungkin langsung bisa disebutkan juga, Kang? Gimana? Ya, jadi aplikasi Give Blood ini memang masih sifatnya masih lemah ya, posisinya masih lemah karena ini belum terlalu populer ya. Jadi belum banyak orang yang menggunakan. Nah, sekarang yang berjalan kebanyakan itu memanfaatkan WhatsApp ya. Jadi ketika misalnya seseorang membutuhkan darah, diinformasikan misalnya pasiennya siapa, golongan darahnya apa, dirawat di mana. Nah, itu bisa melalui perorangan dulu. Kemudian nanti kita di komunitas keluarga donor darah itu bantu menyebarkan info, sehingga nanti kalau ada yang siap itu bisa langsung menghubungi orang yang membutuhkan darah. Oke, jadi bisa melalui kontak WhatsApp, juga bisa melalui aplikasi ya, Kang. Nah, kalau kontak WhatsApp-nya bisa diakses kemana, Kang? Di siapa atau ke siapa, Kang? Ya, mungkin ke saya bisa atau bisa. Oke, berarti untuk kontak Kang Amar bisa nanti dicantumin aja di sini, Kang ya. Atau enggak bisa disebutin aja, nanti kita share lagi lah ini untuk live videonya. Atau enggak bisa langsung hubungin aja di DM, via DM di akunnya Kang Ahmar di @ahmartaufik ya, Kang. Ahmar Taufik. Oke, bisa langsung di situ ya, teman-teman. Barangkali ada teman-teman, temennya temen, atau misalkan keluarganya teman, saudaranya teman, dan lain-lain yang membutuhkan pendonor gitu, bisa langsung kontak ke Kang Ahmar selaku koordinator Give Blood di Tasikmalaya. Oke, nah selanjutnya, Kang, ini dengan pemerintah daerah nih, atau enggak pemerintah desa deh, kepada komunitas Give Blood sendiri, itu bagaimana untuk support ketika pelaksanaan donor darah di saat kondisi seperti ini, Kang? Setahu saya kalau untuk bentuk bantuan secara resmi ya, bahkan misalnya bantuan berupa dana dan sebagainya itu memang belum ada ya. Namun sejauh ini kalau untuk dukungan secara moral itu sudah ada ya. Yang jelas komunitas donor darah ini didukung lah, disupport oleh pemerintah setempat. Oke, berarti untuk supporting timnya ini dari pemerintah daerah dengan pemerintah desa ataupun pemerintahan lainnya masih berupa moral ya, Kang ya. Berarti untuk pergerakan dari komunitas ini sendiri masih independen gitu ya, Kang ya. Apakah ada ini komunitas Kiblan ini sebenarnya pencetusnya itu siapa sih, Kang? Awal mulanya itu? Jadi kalau untuk sebenarnya kalau untuk pencetus sih mungkin karena ini di bawah, sebenarnya ini kan di bawah organisasi ya. Jadi kalau untuk pencetus sih nama seseorang saya kurang tahu tuh. Kurang tahu ya, Kang. Mungkin buat teman-teman yang kepo bisa nanti langsung ketemu nih tanggal 16 sama Kang Amar, tanya aja langsung di sana. Barangkali nanti Kang Amar
udah tahu jawabannya ya, udah bisa ngobrol-ngobrol langsung juga dengan anggota yang lain. Jadi PR lah, jadi PR. PR. Oke, PR buat saya juga Kang. Oke, siap. Dan sebenarnya ini selama pandemi COVID-19 ini untuk komunitas Gebla sendiri udah pernah melakukan kegiatan donor darah ini belum Kang? Kalau untuk yang sifatnya GDDN belum ya, baru nanti akan dilaksanakan pas di tanggal 16. Oke, untuk berarti per individual atau perorangan mah udah berjalan Kang? Nah, kalau untuk perorangan ini sudah ada beberapa yang berjalan kan. Jadi kontak-kontak via WA group ya dan sebagainya, kemudian donor secara mandiri langsung. Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman nih. Yang pastinya untuk kegiatan donor darah ini kita akan laksanakan secara massal nanti di tanggal 16 Mei 2020. Lokasinya di perbatasan Garut Tasik, Kampung Cetegu, Desa Tanjung Waringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, untuk kita, bentar Kang, saya scroll dulu barangkali ada yang nanya. Oke, berarti masih aman sejauh ini Kang. Nah, sebelum kita menuju ke penghujung acara kita pada sore hari ini Kang, untuk pesannya nih untuk para teman-teman yang di luar sana gitu Kang, buat yang sudah donor, buat yang belum pernah donor, dan juga yang lainnya, boleh Kang Ahmar barangkali ada pesan yang ingin disampaikan Kang. Ya, jadi saya ngutip ya dari sebuah film berkenaan dengan kegiatan sosial saling menolong sesama. Ada sebuah quotes ya, jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang nggak asing. Jadi quotes of the day. Ya. Jadi ketika kita tahu, sadar ya, kita itu mampu melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya, ya. Kemudian hal-hal yang buruk terjadi, ya, nauzubillah. Maka hal buruk tersebut terjadi karena kesalahan kita. Oke. Ya. Kang Ahmar, quotes of the day, selaku koordinator Giblan. Barangkali Kang Gulam tahu quotes-nya dari film apa? Nggak tahu. Apa emang Kang? Kalau untuk cowok sih harusnya langsung ngeh ya. Apaan? Avengers atau apa? Ya betul. Saya ngikutin film Avengers ya. Oke, mantep. Ternyata Kang Ahmar ini selain koordinator juga penggemar film juga ya Kang? Ya karena ya bagus, film seru. Oke Kang, alhamdulillah nih kita udah bahas semua nih pertanyaan-pertanyaan yang udah saya terima, dan juga untuk selebihnya mungkin nanti buat teman-teman kalau misalkan ingin ada yang ditanyakan lagi bisa nge-reply untuk live story ini, nanti kita akan share lagi di akun-akun lain di channel YouTube juga. Dan untuk Kang Ahmar udah siap buka puasa Kang? Ini min berapa jam Kang? Oh masih 1 jaman lagi kan? Udah barangkali Kang Ahmar Tanjung Waringin 17.38 ya, mengingatkan. Kebetulan saya di Bandung 17.44 Kang. Beda 5 menit. 5 menit Kang. Gak apa-apa. Ya udah, alhamdulillah Kang, kita udah selesai nih acaranya, dan makasih banget untuk Kang Ahmar untuk quotes-nya yang sangat menarik, dan juga untuk himbauan-himbauan dan lain-lain. Salam untuk keluarga di rumah Kang, sehat-sehat, jaga kesehatan. Amin. Artinya semoga kita semua dijauhkan dari virus COVID-19 dan juga segala kemusibahan yang lain Kang. Amin. Terima kasih Kang Ahmar, selamat berbuka puasa, selamat menjalankan di detik-detik akhir puasa hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Kang. Atur nuhun Kang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.